A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi di seri pengenalan biografi atau sirah Mufassir Nusantara. Dan langsung saja ya, siapkan posisi yang pas, kemudian buku catatan dan juga pulpen untuk mencatat apa yang dapat kami sampaikan. Oke, langsung saja. Coba kalian bayangkan teman-teman, di sebuah desa kecil yang bernama Tanara, yang berada di tepian sungai di wilayah Banten sana, lahirlah seorang bayi laki-laki pada tahun 1813 Masehi yang kelak bayi ini akan menjadi salah satu ulama yang paling berpengaruh dari Nusantara yang namanya dikenal hingga ke Tanah Suci Makkah. Dialah Syekh Nawawi Al-Bantani, atau nama lengkapnya yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi, Syekh Nawawi ini lahir dari keluarga terpandang. Ayah beliau yang bernama Kiai Umar bin Arabi adalah seorang ulama sekaligus penghulu yang ada di Tanah Raya. Dan ibu beliau yang bernama Nyai Zubaidah dikenal solehah dan juga sangat mencintai ilmu. Nah, menariknya di sini, Syekh Nawawi ini bukan orang biasa. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo penyebar Islam di Jawa. Jadi begini ceritanya ya. Pada tahun kelahiran beliau, Kesultanan Banten itu berada dalam periode terakhir yang pada waktu itu diperintah oleh seorang sultan yang bernama Sultan Muhammad Rafiuddin antara tahun 1813 sampai 1820 Masehi. Dan ayah beliau yang bernama Kiai Haji Umar itu merupakan keturunan bangsawan Kesultanan Banten yang silsilahnya sampai kepada Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin yang merupakan Raja Kesultanan Banten yang pertama. Nah, dari silsilahnya inilah Syekh Nawawi Al-Bantani adalah keturunan yang ke-12 dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau yang sering dikenal dengan Sunan Gunung Jati, yang merupakan keturunan dari putra Maulana Hasanuddin yang kala itu merupakan Sultan Banten pertama yang bernama Pangeran Sunyararas atau dikenal dengan Tajul Aras. Nah, sedangkan dari garis keturunan pihak ibu, Nyai Zubaidah yang merupakan ibu beliau ya, adalah anak Muhammad Singaraja yang ternyata silsilahnya juga sampai kepada bangsawan Kesultanan Banten hingga Sunan Gunung Jati. Nah, dari silsilahnya inilah sangat jelas bahwa darah keilmuan dan juga darah dakwah itu sudah mengalir kuat dalam diri beliau sejak beliau lahir. Karena beliau merupakan keturunan orang-orang yang terpandang yang sangat kental dengan kehidupan yang religius. Oke, sudah paham kan sampai sini untuk silsilahnya? Nah, kita lanjut. Nah, sejak kecil Syekh Nawawi ini sudah memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan yang sangat luar biasa. Kalian bisa bayangkan ya, di usia 5 tahun beliau itu sudah lancar membaca Al-Quran dan juga memahami pelajaran fikih dasar. Beliau itu sering bertanya hal-hal yang bahkan membuat ayah beliau itu kagum. Nah, melihat potensi itulah ayah beliau pun mengirim beliau untuk belajar kepada para ulama terbaik di Banten kala itu, mulai dari Kiai Sahal hingga Kiai Yusuf Purwakarta. Nah, di bawah bimbingan mereka lah semangat belajar beliau itu semakin menyala dan juga semakin luar biasa. Tapi ya, luar biasanya lagi, jiwa Syekh Nawawi Al-Bantani ini nggak mau berhenti di situ. Beliau punya mimpi yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah yang kala itu merupakan pusat ilmu Islam dunia. Nah, kemudian di usia 15 tahun itulah beliau bersama kedua saudaranya berangkat menunaikan ibadah haji. Dan setelah berhaji, beliau nggak pulang ke Indonesia, tapi memilih tinggal di Mekah untuk belajar lebih dalam lagi. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, beliau menimba ilmu dari para ulama besar, mulai dari Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, bahkan Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali di Madinah. Dan dari mereka lah beliau belajar tafsir, hadis, fikih, hingga ilmu kalam. Dan beliau dikenal sebagai pribadi yang tekun, pribadi yang sederhana, dan juga pribadi yang sangat haus ilmu. Setiap waktu luang beliau selalu habiskan untuk membaca, dan tak lupa untuk menulis juga. Nah, setelah beberapa tahun di Tanah Suci itulah
Syekh Nawawi Al-Bantani ini kembali ke Banten untuk mengajar di pesantren ayahnya. Beliau ingin untuk membagikan ilmu dan membangkitkan semangat umat dari penjajahan Belanda ketika itu. Dan ceramah-ceramah beliau itu ya selalu dipenuhi oleh masyarakat yang itu mampu membangkitkan keberanian rakyat untuk menentang yang namanya penindasan. Tapi hal itulah yang kemudian membuat para penjajah Belanda resah dan juga gelisah. Dari sejak itulah kegiatan beliau mulai diawasi, bahkan mulai dibatasi. Nah, karena merasa nggak bebas berdakwah di tanah airnya, Syekh Nawawi ini akhirnya memutuskan kembali ke Makkah, dan di sanalah beliau menetap, bukan dalam artian untuk bersembunyi, tapi untuk mengabdi. Beliau ingin sekali melahirkan kader-kader ulama Nusantara yang kelak akan meneruskan perjuangan beliau. Dari kota suci itulah beliau kemudian mengajar, menulis, dan juga membimbing ratusan murid dari berbagai penjuru dunia. Dan kecerdasan beliau membuat nama beliau semakin harum di Mekah sana. Nah, ada cerita yang menarik, yaitu saat Syekh Ahmad Khatib Sambas yang merupakan imam Masjidil Haram ketika itu ada uzur untuk tidak dapat mengimami. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini ditunjuk untuk menggantikan posisi imam. Kita bisa bayangkan ya, seorang ulama dari Banten berdiri memimpin sholat di masjid paling suci umat Islam. Dan sejak itulah beliau kemudian dikenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi atau ulama besar dari tanah Jawa. Nah, setiap pagi beliau mengajar di Masjidil Haram. Nah, menurut catatan orientalis Belanda yang bernama Snoeck Gronsch, beliau memberi 3 pelajaran setiap hari, mulai dari pukul 7.30 hingga 12 siang. Murid-murid beliau datang dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia sendiri ya. Di antara mereka ada nama-nama besar yang mungkin gak asing di telinga kita, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Khalil Bangkalan yang merupakan kiainya para kiai-kiai, Kiai Haji Asnawi Caringin, dan juga Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten. Bahkan beberapa murid beliau ada yang dari Malaysia dan juga Thailand untuk menimba ilmu dari beliau. Nah, meski hidup beliau di Mekah, hati beliau ini ya nggak pernah lepas dari tanah airnya, yaitu Nusantara. Beliau terus memantau perkembangan Indonesia melalui murid-murid beliau yang berasal dari Nusantara. Beliau juga menanamkan pesan penting bahwa ilmu dan iman itu adalah senjata paling ampuh untuk melawan yang namanya penjajahan. Dari jauh inilah beliau senantiasa untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa lewat ilmu dan juga lewat teladan beliau. Nah, selain dikenal sebagai ulama yang sangat besar, Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga merupakan penulis yang sangat produktif, yang karya-karyanya itu menyebar ke seluruh dunia Islam. Beliau menulis lebih dari 40 hingga 100 kitab dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari tauhid, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, hingga sastra Arab. Dan setiap tulisannya itu menggambarkan keluasan ilmu beliau dan kecintaan beliau terhadap Al-Quran serta umat Islam. Banyak sekali karya beliau yang ditulis dalam bahasa Arab dan hingga kini masih dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai ya dalam bidang akidah dan juga ilmu kalam terlebih dahulu. Beliau itu menulis kitab seperti Fathul Majid, Tijanut Dorari, Kasyifatus Sajah, dan juga Nurul Dolam. Kemudian dalam bidang fikih, beliau menulis kitab Nihayatuz Zain, Sulamul Munajat, kemudian Fathul Mujib, dan juga At-Tawshih. Sementara dalam bidang tasawuf dan juga akhlak, beliau menulis kitab Nasaihul Ibad, kemudian ada Maraqil Ubudiyah, dan juga Salalimul Fadala. Dan beliau juga menulis tentang sejarah Nabi seperti Al-Ibris Ad-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad, dan juga Bughyatul Awam fi Maulid Sayyidil Anam. Dan yang paling monumental adalah karya beliau dalam tafsir dan juga hadis, yaitu Tafsir Marah Labid yang juga dikenal sebagai Tafsir Al-Munir, serta dalam bidang hadis yang berjudul Tanqihul Qaul. Karya ini menempatkan beliau sebagai mufasir besar Nusantara yang kemudian diakui di dunia Islam. Dan tidak hanya di situ, beliau juga ahli dalam bahasa dan juga sastra Arab dengan karya seperti Fathu Ghafir Al-Khatibiyah dan juga Lubabul Bayan. Nah, lewat ratusan karyanya inilah beliau telah meninggalkan jejak keilmuan yang abadi dan menjadi jembatan antara tradisi Islam klasik dan semangat keilmuan para santri Nusantara hingga hari ini. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan tafsir beliau yang berjudul Al-Munir li Ma'alimit Tanzil, atau lebih masyhur lagi dikenal sebagai Tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid.
Nah, tafsir ini tuh ada dua jilid, yaitu jilid 1 sekitar 510 sampai 511 halaman, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kahfi, dan jilid kedua sekitar 475 sampai 476 halaman, mulai dari surat Maryam sampai surat An-Nas, yang kurang lebih selesai ditulis pada bulan Rabiul Awal tahun 1305 Hijriah. Gaya penulisannya, beliau itu memulai dengan muqaddimah, kemudian basmalah, kemudian hamdalah, lalu masuk ke surat demi surat. Oke, pada bagian ini kami akan menjelaskan beberapa hal pokok dalam tafsir beliau, ya, bisa dicatat ya. Pertama, metodenya, kemudian corak tafsirnya, ketiga, sumber rujukannya, keempat, kecenderungan pemikirannya, dan yang kelima, bahasa yang digunakan, serta nanti di akhir kami akan memberikan beberapa contoh dalam tafsir beliau. Oke, kita mulai dari sisi metode. Marah Labid ini menggabungkan ijmali dan juga tahlili. Kenapa disebut ijmali? Karena setiap ayat beliau jelaskan secara singkat, secara padat, dan juga mudah untuk dipahami. Terus, kenapa disebut tahlili? Karena tafsir tersebut beliau tulis dengan ayat per ayat sesuai mushaf, dilengkapi dengan asbabun nuzulnya, ragam qiraatnya, serta catatan nahwu dan juga sorofnya. Nah, apakah cukup sampai di situ atau di dua metode itu saja? Oh, tidak. Beliau juga sesekali memakai metode muqaran atau metode perbandingan. Contohnya bisa dilihat pada surat Al-Fatihah ya, nanti di ayat 4 dibandingkan dengan surat Al-Infitar ayat 19 untuk menegaskan makna kekuasaan Allah pada hari pembalasan nanti. Jadi kesimpulannya adalah selain menggunakan metode ijmali atau global dan juga tahlili atau analitis, ada juga momen muqaran atau perbandingan yang membuat kita sebagai pembaca itu melihat ayat itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu, tafsir beliau ini juga literal tekstual yang rapi dengan sentuhan rasional bahasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dalam cara baca atau pendekatan ya tafsir beliau ini ya, yaitu dengan mengutamakan memegang teks ayat dulu, yang artinya beliau ini menjelaskan apa adanya sesuai bunyi ayat, lalu dibantu penjelasan bahasa dan juga logika sederhana supaya mudah untuk dipahami bagi para pembaca. Dan selanjutnya juga ada sentuhan tasawuf tapi secukupnya. Beliau itu memakai nuansa akhlak dan juga penyucian hati atau tazkiyah ketika perlu. Jadi nggak mengajak ke makna-makna isyarat yang terlalu rumit. Selain itu, beliau itu nggak suka yang namanya berandai-andai. Beliau itu sangat menghindari yang namanya spekulasi yang jauh dari teks, sehingga tafsirnya itu moderat dalam artian kuat pijakannya pada teks, peka pada pesan moralnya, dan juga tidak melebar kemana-mana. Contoh gampangnya begini. Kalau ayat berbicara tentang rahmat Allah, beliau jelaskan arti katanya, kemudian susunan bahasanya, dan makna praktisnya bagi akhlak. Misalnya tentang rahmat Allah. Oh, rahmat Allah ini memberikan dorongan kepada kita sebagai pembaca untuk bersyukur dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk berbuat baik. Jadi beliau itu langsung to the point ya kan dalam menjelaskan makna praktisnya tanpa menafsirkan terlalu jauh ke simbol-simbol yang sulit untuk dipahami. Oke, kita sudah mengetahui tentang yang namanya pendekatan tafsir beliau. Sekarang kita masuk ke sumber rujukan utama beliau yang sangat klasik dan juga otoritatif atau terpercaya. Jadi beliau ini memiliki beberapa sumber rujukan di dalam kitab tafsirnya, mulai dari kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, Mafatihul Ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kemudian As-Sirajul Munir, Tanwirul Mikbas, dan juga tafsir Abu Su'ud. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, pada cetakan awal yaitu sekitar tahun 1887 Masehi, tafsir Marah Labid ini bahkan dicetak berdampingan dengan kitab Al-Wajiz karya Al-Wahidi yang menegaskan posisi karya beliau ini berada di arus tradisi tafsir Sunni. Selain itu, sumber penafsiran beliau juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang memasukkan bahwasanya Marah Labid ini ke tafsir bil ma'thur atau riwayah, karena beliau itu banyak sekali yang namanya menukil hadis, asar sahabat, dan juga tabi'an seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan juga lain sebagainya. Dan di Muqaddimah beliau menyatakan berhati-hati terhadap tafsir murni ra'i. Nah, kemudian pendapat yang kedua ya,
Ada yang melihat bahwasanya tafsir ini memiliki unsur birra'yi yang bernuansa sufi karena ada rujukan seperti Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Tapi pendapat yang lebih masyhur yaitu bahwasanya Marah Labid adalah kombinasi, yaitu tafsir dengan riwayahnya yang kuat, diroyah atau analisis yang terpakai, dan bahasa yang sangat dominan. Dan seperti itu. Nah, kalau dari segi kecenderungan pemikiran beliau, jadi tafsir Marah Labid ini bisa dikatakan teologis bahasa yang di dalamnya menegaskan tentang tauhid, kemudian nubuah atau kenabian, dan ma'ad atau akhirat. Sekaligus beliau juga sangat teliti sekali di dalam mengurai kosakata bahasa Arab, ya Arabnya, balaghahnya, dan juga qiraatnya. Beliau jarang sekali mentarjih sebuah pendapat. Kenapa? Karena tujuan utamanya untuk memudahkan pemahaman, bukan untuk berdebat. Karena itu tafsir ini sangat populer sekali di kalangan pesantren dengan alasan tafsirnya yang jelas dan langsung ke pokok pembahasan. Dan oh iya, untuk bahasa yang beliau gunakan yaitu full dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga peribahasa-peribahasa atau simbol-simbol adat Nusantara nyaris nggak tampil atau susah untuk ditemui di dalam tafsir beliau. Namun orientasi pendidikan beliau itu sangat Nusantara sekali, yang ditandai dengan ringkas, kemudian sistematis, aman di akidah, sehingga nyambung dengan pola ngaji santri dan juga kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia pada abad ya ke-19 hingga sekarang. Dan kemudian untuk contoh isi tafsir beliau bagaimana? Oke, kita di sini akan mengambil contoh dalam tafsir surat Al-Fatihah, di mana beliau sendiri merangkum 4 pokok di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama tentang tauhid dan juga rukun iman, yang nanti kita bisa lihat pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, serta Malik Yaumiddin. Yang kedua ada tentang furu' atau ibadah dan juga muamalah. Yang ketiga ada juga penjelasan tentang akhlak dan istiqomah, yang nanti kita bisa lihat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga ayat Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang keempat ada tentang kisah teladan, yaitu jalan bagi mereka para penerima nikmat dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang-orang yang sesat. Oke, contoh detailnya seperti ini. Ketika beliau menafsirkan bismillah dari sisi huruf dan juga sisi makna, beliau membukanya dengan kesadaran akan kebesaran dan juga syariat Allah. Kemudian di Alhamdulillah itu beliau mengartikannya sebagai bentuk rasa syukur total atas nikmat iman, dan juga di Rabbil Alamin itu sebagai pencipta sekaligus pemberi rezeki, dan kemudian di Ar-Rahman diartikan sebagai rahmat umum, dan Ar-Rahim diartikan sebagai rahmat khusus yang menutup aib di dunia dan memasukkan hamba ke surga di akhirat. Kurang lebih seperti itulah penjelasan detail meskipun ringkas dalam tafsir beliau. Oleh karena itulah tafsir Marah Labid ini ya menjadi tafsir yang menjembatani antara khazanah klasik dan juga kebutuhan pembaca muslim yang ada di Nusantara. Dan teman-teman, sekarang kita masuk ke akhir kehidupan beliau, di mana di akhir hayatnya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ini tetap menunjukkan keteguhan hatinya dan juga semangat juangnya dalam menegakkan ajaran Islam. Beliau nggak pernah sama sekali terlibat kerjasama dengan penjajah Belanda dalam bentuk apapun itu. Tetapi beliau juga tidak melawan secara fisik. Terus apa perjuangan beliau? Jalan perjuangan beliau itu berbeda, yaitu beliau memilih jalur ilmu dan juga memilih jalur pendidikan dengan membimbing para santri dan juga menulis banyak kitab yang kelak menjadi sumber pengetahuan bagi umat. Melalui karya-karya inilah ataupun ajaran-ajarannya inilah beliau menanamkan semangat keislaman, semangat kemandirian, dan juga cinta tanah air kepada murid-muridnya baik di Mekah maupun di Nusantara. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu dan juga 10 tahun mengabdi sebagai imam Masjidil Haram, beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk menulis serta mengajar di rumahnya di kawasan Syam Ali yang berada di Mekah sana. Nah, pada hari Kamis 25 Syawal 1314 Hijriah
yang bertepatan dengan 1897 Masehi, Syekh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun dan kemudian dimakamkan di pemakaman Ma'la berdekatan dengan makam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Siti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan hingga saat ini setiap tahun masyarakat dari berbagai daerah memperingati haul Syekh Imam Nawawi ini di kampung halamannya di Tanara, Banten sebagai tanda cinta dan juga penghormatan kepada ulama besar yang telah mengharumkan nama bangsa dan juga dunia Islam. Dan teman-teman, kurang lebih ada 3 pesan berharga yang dapat dipetik dari kisah hidup Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Yang pertama yaitu ilmu adalah jalan perjuangan yang tertinggi, yang mana beliau menunjukkan bahwa membela agama itu nggak selalu harus dengan yang namanya pedang, tetapi bisa dengan yang namanya pena dan juga pengajaran. Beliau melawan penjajahan lewat ilmu dengan menanamkan kesadaran dan membangun semangat keislaman di hati para santri yang kelak menjadi tokoh bangsa. Dan yang kemudian yang kedua, beliau ini selalu rendah hati dalam keilmuan. Teman-teman, meskipun beliau menjadi ulama besar dunia, beliau itu tetap tawadu dan tidak pernah membanggakan diri. Dalam karyanya ya, beliau ini sering menulis dengan penuh kerendahan hati dengan menyebut dirinya sebagai orang yang lemah yang hanya berusaha mengikuti jejak ulama terdahulu. Nah, sikap inilah yang mengajarkan kita bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam pula kerendahan hatinya. Dan yang ketiga yaitu konsisten dalam prinsip dan juga cinta tanah air. Beliau ini gak mau tunduk atau bekerja sama apapun dengan penjajah, tapi tetap memilih jalan damai dengan memperkuat iman dan juga pendidikan umat Islam. Sikap inilah yang mengajarkan kita untuk tegas dalam prinsip, namun tetap bijaksana di dalam bertindak, yang artinya bahwa perjuangan sejati gak selalu harus dengan kekerasan, tapi juga harus cerdas dan juga bernilai ibadah. Dan itulah sedikit kisah dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau dan juga perjuangan-perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di kancah Nusantara atau bahkan dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, apabila ada teman-teman yang menemukan kesalahan dalam penyampaian kami, baik dari isi tafsir, biografinya, dan lain sebagainya, dapat komen di kolom komentar. Selain itu, apabila ada permintaan atau request dari teman-teman untuk membahas Mufasir Nusantara lainnya, bisa komen juga atau bisa DM di Instagram kami yang dapat dilihat di deskripsi video ini. Dah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa setelah belajar. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudu ilaina 'inda hajatina ilahi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Nastaghfirukum min jamil akhta. Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.